Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Sedang menyaksikan video ini? Jangan bosan-bosan untuk terus menonton sampai habis ya, karena banyak informasi yang mungkin akan kamu dapatkan. Pertama, untuk evaluasi, Bapak menilai sejak tugas pertama dikirimkan kemarin, banyak dari Ananda yang belum mengirim, mungkin barangkali dalam kondisi tertentu, banyak kendala, mungkin dengan handphone, dengan kuota dan sebagainya. Namun bagi Ananda yang tetap menyaksikan video ini, mohon untuk terus berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, terutama PWKN. Nah, Ananda tentu hari ini adalah video bagian ketiga. Video bagian pertama tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar, video kedua tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Sekarang kita akan bicara tentang sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebelum masuk ke sana, untuk bagian ketiga yang akhir ini, kita akan sampaikan dulu tugas kamu. Tidak merangkum ya, tetapi mengerjakan LKS mandiri. Buku seperti ini. Bukunya karangan TD Haryo Tamtomo. Nanti kamu cek aja di rumah. Bukunya seperti ini. Warnanya ungu, ada biru, merah, ada gambar paskib di sini. Nah, nanti kamu buka. Karena kita sudah masuk bab kedua, bab pertama belum pernah kita bahas di sini. Nanti kita akan buat video berikutnya untuk pembahasan tugas ini. Di halaman 27, itu ada pilihan berganda 1 sampai 40. Kamu cukup mengerjakan dari 1 sampai 20 saja. Nomor 1 pilihan berganda sampai dengan nomor 20 pilihan berganda di halaman 27 dalam LKS mandiri. Mohon dikerjakan dan ini dikumpul hari ini. Oke, paling lama nanti tengah malam. Kalaupun terlambat, usahakan tidak karena keinginan sendiri, tapi memang ada kendala yang menghambatnya. Oke, usaha terus Ananda, tetap semangat belajar. Nah, yang kedua mengenai kisi-kisi. Pak, kisi-kisi kita untuk ulangan nanti apa Pak? Kan informasinya minggu depan akan ulangan. Oke, kisi-kisinya yang pertama adalah ada di bagian video pertama, ada di video kedua, dan nanti video ketiga. Anda akan cek ulang nanti video itu, cek rangkuman yang udah kamu catat di buku tulis apakah sudah rapi. Nah, itulah nanti menjadi kisi-kisi ulangan harian kedua. Selamat nanti belajar, selamat mengerjakan ulangan harian. Semoga sukses ya Ananda. Tetap semangat dalam belajarnya. Oke, bagian ketiga kita akan langsung saja ke materi. Bab kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Tentu kamu sudah sering sekali mendengar pembukaan Undang-Undang Dasar di dalam kegiatan upacara bendera di tiap hari Senin. Nah, kita sudah sering mendengar. Kita sekarang membahas tentang sikap positifnya. Kemarin pokok pikiran itu terbagi ada 4. Ada persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, ketuhanan yang Maha Esa. Pelan-pelan ya Ananda, walaupun nanti masih ada kesulitan untuk memahami, setidaknya Anda menyaksikan video ini, nanti pelan-pelan akan pengetahuannya bertambah. Nah, pokok pikiran persatuan. Apa sikap kita agar terjalin persatuan di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, di sekolah dan dimanapun? Yaitu kita harus memiliki sikap menghargai sesama. Menghargai sesama manusia. Apapun perbedaannya, suku, agama, ras, warna kulit dan sebagainya. Bahkan perlu kita perluas menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, bisa hewan, bisa tumbuhan, alam semesta, menghargai sesama. Karena Bapak sering sekali melihat seorang oknum manusia ya, orang yang sering membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, dia menaruhnya di bawah pohon. Dia sama sekali tidak mencintai alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia buang sembarangan di situ. Itu tidak mencirikan persatuan. Itu menimbulkan sikap yang tidak baik. Nah, mohon Ananda untuk menjaga sikap ini dengan baik, menghargai sesama. Di keluarga misalnya, hargai pendapat orang lain dalam keluarga, ya, adik kamu, kakak kamu dan sebagainya. Rukun terhadap lingkungan kita. Kalau di tengah-tengah keluarga, mungkin kita harus menjaga kerukunan ataupun kedamaian, ketenangan di rumah. Jangan memicu sebuah keributan. Contohnya apa Pak rukun Pak? Ya tentunya harus bersikap baik dengan adik, kakak. Jangan selalu menang sendiri ya Nanda. Bekerja sama.
Ciri-ciri orang yang suka dengan persatuan, tidak punya musuh, ya dia harus berani bekerja sama dengan orang lain. Oke, kita masuk kedua, keadilan sosial. Contohnya apa Pak? Tidak memaksakan kehendak. Ciri-ciri adil itu seseorang tidak memaksakan kehendaknya. Ya kenapa? Karena kalau kita paksakan berarti kita mau menang sendiri, tidak boleh. Bagaimana kita mau terjalin keadilan kalau kita memaksakan kehendak? Oke, kemudian bersikap adil. Bersikap adil tentu ya sikap kita jangan juga mau menang sendiri, ya ini hampir sama ya, hampir tipis. Bersikap adil dengan adik. Kalau di rumah ada pembagian tugas kebersihan, ya tentu adiknya diberikan kesempatan lah mengerjakan sesuatu yang dia mampu sesuai dengan kemampuan tubuhnya. Jangan kerjakan sesuatu yang berat, menyuci baju misalnya, sedangkan itu pekerjaan abang dan kakak ya. Kerjakan adiknya mungkin menyapu teras, agar terjalin namanya persatuan dan keadilan. Kemudian kedaulatan rakyat, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu ciri-cirinya sikap kita harus bermusyawarah. Musyawarah itu apa? Kumpul rembuk dengan siapapun, apapun persoalannya, bahkan untuk urusan namanya cinta. Ya, Anda mungkin sudah jatuh cinta dengan lawan jenis, Anda jangan pernah menutup-nutupinya. Anda harus berdiskusi, bermusyawarah dengan orang tua. Mana mungkin Pak cinta dibahas sama ayah dan ibu. Oh, jangan salah. Semakin baik kita berdiskusi dengan ayah dan ibu tentang apapun, bahkan persoalan cinta, itu malah memudahkan kita menemukan jodohnya nanti yang baik. Baik, Nanda. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Di rumah itu kan Nanda bertemu dengan berbagai karakter, ada adik, abang, kakak, orang tua, ayah dan ibu. Ya hargai dong pendapat orang lain. Ya. Di akhir pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, contohnya toleransi. Toleransi. Anda sudah sering dengar kata toleransi. Ada kata tenggang rasa, juga sama dengan menghargai, tidak mengusik orang lain. Contohnya lain, mempersilahkan orang lain beribadah. Ya, kita masih ingat kan, waktu ada demo besar-besaran 212 di Jakarta, itu banyak orang di jalan tumpah beramai-ramai. Kemudian ada orang yang mau menikah ya, pergi ke gereja, itu dipersilakan untuk lewat. Itu toleransi. Artinya jangan kita mengusik urusan orang lain, walaupun apalagi kekaitan dengan agama. Jangan pernah mengusik. Kita harus saling menghargai, saling toleransi kepada orang lain. Demikian Anda, semua ciri-ciri sikap ini harus kamu terus tumbuhkan, wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa tujuannya Pak? Agar nanti kamu punya teman yang banyak, kamu bisa hidup lebih bahagia dari hari sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.